Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Baik, dalam pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kutipan, kemudian bagaimana cara menulisnya, dan apa itu daftar pustaka, dan bagaimana cara menulisnya. Karena penulisan daftar pustaka dan kutipan itu mempunyai beberapa jenis atau kriteria penulisan. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Oke, penulisan daftar pustaka. Nah, apa pentingnya penulisan daftar pustaka dalam sebuah penulisan karya ilmiah? Jadi, sebuah karya ilmiah itu dikategorikan berkualitas ketika memang bisa diterapkan atau hasilnya atau isinya itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi selain itu juga tidak mengandung plagiarisme, ya. Jadi salah satu kategori plagiarisme ini adalah ketika kita mengutip atau mengambil kata-kata atau karya dari orang lain, ya, kutipan itu tidak menggunakan atau kita tidak ambil atau tidak cantumkan nama penulis sebelumnya atau nama asli yang memiliki teori itu, gitu ya, termasuk di dalam penulisan daftar pustaka. Walaupun kita sudah tuliskan ke dalam daftar pustaka, tetapi ketika penulisan daftar pustaka itu tidak sesuai, maka ini bisa menjadi juga kategori cenderung kepada plagiarisme, gitu. Nah, kita masuk kepada definisi dulu. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber bacaan yang digunakan dalam suatu karya tulis. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita menulis karya ilmiah, khususnya untuk penelitian skripsi atau tesis ya, itu biasanya kita menggunakan daftar pustaka yang kita tulis biasanya aturannya adalah 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, tergantung dari kebijakan dari kampus masing-masing gitu ya. Kemudian biasanya menulis daftar pustaka itu kita harus urutkan berdasarkan abjadnya. Kalau dulu kita biasa menulis daftar pustaka itu secara manual, tapi saat ini sudah ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk bisa menulis daftar pustaka secara mudah gitu. Ya, fungsi daftar pustaka sendiri yang pertama memberi informasi tentang hasil karya seseorang atau kelompok atau lembaga yang dikutip. Ya, sekali lagi kutipan di dalam penelitian atau di dalam karya ilmiah, di dalam tulisan itu wajib kita masukkan sumbernya dan kita tulis di daftar pustaka. Apakah itu bentuknya footnote, apa bentuknya body note ya, atau di daftar pustaka di endnote-nya. Kemudian ketika ada daftar pustaka, otomatis sumber kutipan itu mudah dicek. Kita tahu kemana, dan memang ketika disesuaikan, oh ya, memang kita mengambil kutipan dari sumber yang ini, gitu ya. Kemudian dapat mendalami pernyataan yang dikutip. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kepentingan penelusuran kepustakaan. Unsur-unsur utama dalam daftar pustaka, biasanya dalam sebuah daftar pustaka itu ada nama penulisnya terlebih dahulu, seringnya ditulisnya nama belakang dulu baru nama depannya ya. Kemudian judulnya, apakah itu buku, artikel, karya tulis lainnya, jurnal atau surat kabar. Kemudian keterangan edisi dan atau editor, kemudian data penerbit, kota dan nama penerbit, kemudian tahun terbit, volume dan nomor isunya, kemudian nomor halaman yang digunakan artikel jurnal atau surat kabar tersebut. Nah, biasanya juga tergantung dari gaya penulisannya ya. Ada yang tahunnya dipakai di terakhir, ada yang tahunnya ditaruh di tengah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat berbagai macam jenis penulisan atau gaya penulisan dalam penulisan daftar pustaka. Ya, ini dia gaya penulisan untuk daftar pustaka. Ada Chicago berdasarkan University of Chicago Press, kemudian ADP Author Date Page, kemudian MLA Modern Language Association of America, kemudian APA American Psychological Association, kemudian berdasarkan Harvard ya, Harvard University, kemudian Vancouver juga. Jadi ini adalah berbagai macam jenis gaya penulisan daftar pustaka. Nah, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sistem penulisan itu biasanya di daftar pustaka kita urutkan berdasarkan abjadnya. Dari yang mulai penulisnya A sampai Z gitu ya. Kemudian karakteristiknya, nah ini ada beberapa pembahasan, yang ini kita bahas yang mempunyai Harvard ya. Biasanya kalau untuk Harvard, gaya penulisan Harvard, kutipan dalam naskah ditulis dengan nama, tahun tanpa tanda baca. Jadi di dalam isi karya kalian, dalam isi karya teman-teman yang di dalam penulisan makalahnya atau artikel ilmiahnya, biasanya ditulisnya langsung
biasanya namanya siapa? Weston 1998 gitu ya. Weston dalam kurung 1998. Itu adalah contoh penulisan body note di dalam Harvard. Kemudian penulisan dalam daftar pustaka memakai tanda baca. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Pada daftar pustaka disusun menurut abjad tanpa diberi nomor. Oke. Nah, ini contoh daftar pustaka menurut Harvard ya, seperti ini. Ya, untuk artikel jurnal seperti apa, untuk buku seperti apa. Kemudian karakteristik Vancouver yang berikutnya, urutan nomor ditulis sesuai pemunculan pertama di dalam naskah, nama penulisnya tanpa tanda baca, judul hanya huruf pertama yang kapital biasanya, kemudian nama editor ditulis lengkap, edisinya juga ditulis singkat ya, third edition gitu misalnya. Nomor halaman digit yang berurut tidak perlu ditulis gitu. Contohnya juga seperti ini, bisa dilihat. Nah, cuman kalau misalnya 6 gaya penulisan tadi kita harus hafalkan satu persatu perbedaannya, itu akan susah, itu akan rumit, teman-teman. Jadi, ada beberapa aplikasi yang memang kita bisa gunakan untuk penulisan daftar pustaka ini, baik di body note, footnote, maupun di endnote atau daftar pustakanya, bibliografinya. Ya. Nah, ini kita bisa menggunakan dua aplikasi, ada Zotero namanya, ada Mendeley. Mungkin masih banyak aplikasi lainnya, tapi sering sekali yang digunakan itu adalah Mendeley. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley? Kita akan bahas di video berikutnya, tutorialnya seperti apa, dan materi untuk PowerPoint-nya juga sudah ada, silahkan dibaca terlebih dahulu, silahkan dipraktekkan, diinstal terlebih dahulu, buat akunnya secara online, dan bisa diinstal. Ketika kalian sudah bisa menggunakan Mendeley untuk penulisan daftar pustaka, ataupun penulisan kutipan dalam karya kalian, maka nanti ketika kalian mengerjakan skripsi, ini akan menjadi lebih mudah ketika kalian ingin mengerjakan menggunakan daftar pustakanya menggunakan Mendeley. Karena memang untuk sekarang ini sangat diharuskan, karena lebih memudahkan dan memang akan berefek baik untuk kita, karena kita akan lebih kurang, akan meminimalisir kemungkinan kita plagiat gitu. Ya, baik, demikian untuk materi hari ini mengenai penulisan kutipan dan daftar pustaka. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun di email, ataupun bisa juga di grup WhatsApp ya. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.